Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wulandari dengan NIM A41111974. Saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan Taman Penitipan Anak. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah konsentrasi kajian TPA oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Bese Nirmala SPD MPD dari Universitas Tadulako. Jenis-jenis layanan Taman Penitipan Anak atau TPA. Secara umum, TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat penyelenggaraan. Berdasarkan waktu penyelenggaraan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sehari penuh atau full day. TPA full day dilaksanakan selama 1 hari penuh, dari jam 7 sampai jam 5. Disesuaikan dengan kondisi daerah atau lingkungan setempat untuk melayani peserta didik yang dititipkan, baik yang dititipkan sewaktu-waktu atau secara rutin. Yang kedua adalah TPA setengah hari. TPA setengah hari dilaksanakan selama setengah hari dari jam 7.00 sampai dengan 12.00 atau jam 12.00 sampai 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan yang mengikuti program TPQ pada siang hari. Nah, TPA berdasarkan waktu yang terakhir adalah TPA temporer. TPA temporer diselenggarakan pada waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan TPA temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah memiliki izin operasional. Contohnya, pada daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian, dan musim perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam. Yang kedua, berdasarkan tempat penyelenggaraan. Berdasarkan tempat penyelenggaraan terbagi atas 9. Yang pertama, TPA perumahan. TPA yang diselenggarakan di tempat perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal orang tuanya bekerja. Yang selanjutnya adalah TPA pasar. TPA pasar adalah TPA yang melayani peserta didik dari pekerja pasar dan anak-anak yang orang tuanya berbelanja di pasar. Nah, dengan didirikannya TPA ini, orang tua tidak perlu khawatir pada saat membawa anaknya ke pasar karena anak dapat dititipkan di Taman Penitipan Anak yang ada di pasar. Yang selanjutnya adalah TPA pusat pertokoan. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan bertujuan untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di pertokoan tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik dari luar pegawai kantor pertokoan, sehingga orang tua tidak perlu khawatir untuk membawa anak-anaknya ke tempat mereka bekerja. Yang selanjutnya adalah TPA rumah sakit. Layanan TPA rumah sakit yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit, juga melayani masyarakat di lingkungan rumah sakit. Yang selanjutnya adalah TPA perkebunan. Taman Penitipan Anak berbasis perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani peserta didik pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Yang selanjutnya adalah TPA perkantoran. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di kantor pemerintah atau swasta tertentu, namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor.
Yang selanjutnya adalah TPA Pantai. Layanan TPA Pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik, para nelayan, dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Tempat penyelenggaraan TPA seperti yang telah disebutkan tadi bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan layanan berbagai tempat seperti tempat-tempat nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah TPA Pabrik. Layanan TPA Pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik, yang bertujuan untuk melayani anak-anak para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Layanan TPA Pabrik dapat disesuaikan dengan jam-jam kerja pegawai pabrik, yang berdasarkan waktu kerja pegawai pabrik. Yang terakhir adalah TPA Mall. Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan. Tujuan utama diselenggarakannya TPA Mall adalah dapat melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Layanan TPA Mall dapat bersifat temporer untuk para pengunjung atau pengguna jasa mall. Dapat pula bersifat tetap untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak pegawai di mall. Tempat penyelenggaraan TPA seperti yang telah disebutkan tadi bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan layanan di berbagai tempat dan komunitas. Bagi TPA yang memberikan layanan secara temporer, jadwal kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan bagi TPA yang masih fokus pada penitipan peserta didik saja, diharapkan untuk dapat bekerja sama dengan TK dan KB terdekat, supaya peserta didik yang dititipkan dapat stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan usia peserta didik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.